Kita mari bersatu, kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Walaupun saya dan Bapak Ibu tidak ada di dalam satu tempat, roh kita bersatu untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Maka percayalah Bapak Ibu, imanmu yang memberikan solusi, imanmu yang menyelesaikan masalahmu, imanmu yang memberikan kelegaan. Karena hari ini katakan, Tuhan, aku serahkan semuanya kepadamu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Engkau bersama kami dalam setiap langkah kami. Bukti kebesaran-Mu. Bapak Ibu, mari bernyanyi bersama kami Bapak Ibu. Kita sembah Dia. Tuhan, Kau sempurna. Mari Bapak Ibu kita katakan, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan tetap pandang salibnya. Bapak Ibu jangan lihat ke kiri ke kanan, jangan memikirkan apapun. Kosongkan pikiranmu, pandang salib Yesus, pandang pengorbanannya di dalam hidupmu, pandang darahnya, siksaan yang Dia lakukan, yang Dia dapatkan dari tentara Romawi. Pandang itu Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, Engkau tidak sampai bercucuran darah di dalam menanggung segala sesuatu. Saya dan Bapak Ibu tidak sampai bercucuran darah di dalam menanggung segala masalah kita. Saya dan Bapak Ibu tidak sampai bercucuran darah di dalam menanggung permasalahan kita, pergumulan kita. Tapi Yesus Bapak Ibu, Yesus pergumulannya bercucuran darah di dalam menanggung dosa-dosa kita. Mari kita renungkan itu Bapak Ibu. Saudara kita berkata, Tuhan terima kasih. Saudara kita bersyukur hari ini Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami mau melembutkan hati kami. Kami mau buang yang kotor. Kami mau mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, ya saudara-saudara di mana berada, kita di dalam momen kita ini lagi
stay at home, stay healthy, tetap sehat di rumah. Ya, bagaimana keadaan setiap kita? Kalau kita mau belajar taat sama Tuhan, kita mau belajar kita nggak taat, masih suka keluyuran, masih suka iseng-iseng, ya kan? Nah, makanya di dalam kita social distancing ini artinya kita di rumah saja supaya tidak semakin memperlebar virus corona, ya. Puji Tuhan. Di sini pada kesempatan ini kita mau belajar sama-sama mengenai hidup adalah pilihan. Nah, ya kan? Hidup adalah pilihan. Hanya sebagai orang beragama Kristen atau sebagai murid Kristus, ya, Kristen atau serupa seperti Kristus. Nah, jadi memilih saudara-saudara sekalian. Kita mau hanya menjadi orang beragama atau kita mau menjadi murid Kristus. Yuk kita ke slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Oke. Bapak Ibu, saudara sekalian bisa baca ya di slide-nya ini ya, bisa terbaca ya. Dalam segala hal, keputusan kita menentukan hasil dari yang kita pilih. Nah, pada prosesnya seringkali kita sulit untuk memilih dan memutuskan oleh karena beberapa hal. Nah, banyak orang gimana ya untuk memilih, bagaimana ya untuk memutuskan gitu kan? Karena ada beberapa faktor. Ya mungkin karena ketidaktahuan, atau karena ketidakpedulian, atau karena kesembronoan, ya kan? Karena kita sembrono sehingga kita lalai juga, ya kan? Akibatnya kita salah di dalam mengambil keputusan. Atau ada juga orang yang perfeksionis, yang terlalu banyak pertimbangan, sebelum dia memutuskan dia banyak pertimbangannya, ya kan? Nah, itu orang yang perfeksionis. Oke, yuk selanjutnya. Gitu. Ya, oke, slide berikutnya. Namun terlepas dari beberapa alasan di atas, mari setiap kita kembali kepada diri masing-masing. Bertanya pada diri kita, siapakah kita yang dapat memutuskan segalanya dalam hidup ini? Apa wewenang kita? Ya kan? Seperti halnya anak kecil yang tidak memiliki wewenang memutuskan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus bertanya sama diri kita sendiri, siapakah kita bisa memutuskan dalam segala hal untuk hidup kita ini? Ya kan? Nah, anak kecil kan juga demikian. Anak kecil dia tidak punya wewenang, bahkan dia tidak bisa untuk bertindak sendiri karena dia memiliki orang tua. Kan gitu. Ya kan? Demikian juga seorang pegawai, dia tidak punya wewenang untuk memutuskannya sebab dia memiliki tuannya. Nah, demikian kita sebagai manusia ciptaan Allah, yuk slide berikutnya. Kita memiliki Sang Pencipta, ya kan? Sang Pencipta ini yang berkuasa atas kita, ya dia yang menciptakan kita yaitu adalah Allah. Nah, makanya kita nggak boleh bertindak semau-maunya kita. Nah, di sini makanya perlu dijelaskan terlebih dahulu, kita ini semula itu adalah makhluk yang berdosa. Ya kan? Kita ini semula ini makhluk yang berdosa, manusia yang berdosa. Ketika leluhur kita ingin menjadi Tuhan atas dirinya, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, ya kan? Mereka ingin menjadi Tuhan atas dirinya. Maka manusia jatuh ke dalam dosa. Namun oleh karena inisiatif Allah mengaruniakan anaknya ke dunia, yaitu firman Allah yang menjadi manusia, maka setiap manusia yang hidup di dalam Kristus memperoleh pengampunan yang taat sampai akhir. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi kita belajar firman, di sini kita mesti sama-sama mengerti dulu. Coba yuk slide berikutnya. Ya. Nah, slide berikutnya di sini ya. Oke, di sini kita mesti tahu kenapa awal mula manusia itu bisa jatuh. Ya. Coba dibuka Alkitab Kejadian 1 ayat 26. Jadi pada mulanya manusia itu diciptakan Allah itu serupa segambar dengan Allah. Serupa segambar dengan Allah. Yuk, coba Kejadian 1 ayat 26. Kita mau belajar sama-sama.
Jadi kita harus tahu bahwa manusia itu awal mula diciptakan oleh Allah itu serupa segambar dengan Dia. Yuk. Atau saya bacakan. Nah, oke. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lihat, manusia diciptakan Allah untuk segambar dan serupanya Allah, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan dan sebagainya. Berkuasa, beranak cuculah. Jadi manusia itu berkuasa di dunia ini. Ya kan? Manusia diberikan kuasa. Nah, kemudian bagaimana bisa manusia itu jatuh ke dalam dosa? Manusia bisa hilang kemuliaan Allah, bisa menjadi ada permusuhan dengan Allah ketika manusia itu, coba Kejadian 3-nya ayat 6. Manusia menggunakan pengertiannya sendiri ketika manusia itu melihat. Nah, manusia itu adalah si Hawa. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lihat, perempuan itu melihat menurut pengertiannya. Dia menggunakan pengertiannya sendiri menurut yang baik bagi dirinya. Ya kan? Dia melihat oh buah itu baik untuk dia makan. Padahal sebelumnya Allah sudah memerintahkan untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan itu. Nah, coba dimundur Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Nah, ini perintah Allah kepada manusia supaya jangan memakan buah. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Lihat, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, kata Allah kepada manusia itu. Terus 17-nya. 17-nya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Nah, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, ini saudara-saudara sekalian, Allah sudah memerintahkan kepada manusia, tetapi manusia lebih suka apa? Menggunakan pengertiannya sendiri. Manusia lebih memilih untuk menurut saya ini enak, ini buah ini dimakan dari pohon pengetahuan ini. Saya jadi tahu mana yang baik dan mana yang buruk menurut saya. Sehingga saya menjadi Tuhan atas diri saya. Kan begitu manusia punya pengertian. Nah, makanya hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus tetapi hidupnya masih menggunakan pengertian kita sendiri, masih pakai kekuatan kita sendiri, menurut yang baik dan buruk menurut kita sendiri, maka kita tetap masih ada di dalam penghukuman atau dosa. Nah, karena mesti mengerti terlebih dahulu bahwa apa? Bahwa Allah punya rancangan itu untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula, yaitu serupa segambar dengan Allah. Nah, makanya setiap orang yang merespon dengan benar, yang hidup di dalam Dia, yang di dalam Kristus. Makanya tadi kan, coba yuk kembali lagi ke materi. Nah, coba mundur sebelumnya, ya kan? Nah, di dalam Kristus, lihat. Di dalam Kristus memperoleh pengampunan, lihat. Dan yang taat sampai akhir akan hidup kekal. Coba Efesus 1 ayat ke-4 dan ke-7. Jadi di sini dikatakan yang di dalam Kristus yang akan memperoleh pengampunan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 7-nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi saudara-saudara sekalian, yang di dalam Kristus. Nah, yang di dalam Kristus itu yang bagaimana maksudnya dari firman Tuhan ini? Yang hidupnya seperti Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Nah, jadi bukan setiap manusia yang menjadi agama Kristen, yang dibaptis, otomatis mendapat pengampunan atau otomatis memperoleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang hidupnya seperti
Kristus. Nah, inilah. Makanya banyak orang, termasuk saya dahulu sebelum saya belajar firman, saya merasa, saya melihat, oh saya sudah beragama Kristen, otomatis saya memperoleh keselamatan. Jadi saya ada jatuh bangun, saya ada melakukan kesalahan, saya ada melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman, Tuhan pasti mengampuni saya. Ya kan? Saya tidak perlu berjuang. Saya tidak perlu menjadikan Kristus itu teladan. Nah, inilah banyak kekeliruan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kekeliruan bagi setiap kita. Manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Diberikan kehendak bebas. Tetapi jangan sampai kita salah dalam menggunakan kebebasan untuk berkehendak itu yang tidak sesuai dengan rancangannya. Ya kan? Nah, ini coba yuk kembali lagi ke materi. Nah, demikianlah kita, siapakah kita dapat sesuka hati memutuskan segalanya dalam hidup ini, padahal kita memiliki Allah Sang Pencipta. Bahkan kita yang ini tadi udah, yuk selanjut berikut lagi. Ini tadi udah. Slide berikutnya. Nah, kita bertanya, jika kita memiliki Tuhan yang telah memiliki kita, maka kita tidak punya wewenang atas hidup kita. Segala keputusan, pemikiran, tindakan harus selaras dengan perintah atau kehendaknya. Begini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga dulu punya pemahaman yang keliru. Saya punya pemahaman yang keliru begini, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya itu semua atas izin Tuhan. Ya kan? Kalau Bapak Ibu di sini jangan salah paham, jangan gagal paham di sini. Saya mau katakan kehidupan kematian itu memang Allah yang menciptakan. Tetapi ketika kita memperoleh namanya hidup, kita juga memperoleh yang namanya mati. Semua ditentukan daripada bagaimana manusia mengelola hidupnya. Nah, jadi bagaimana manusia mengelola hidupnya? Kalau tadi kita Bapak Ibu Saudara sekalian tadi sudah mendengar Kejadian 1 ayat 26, 27, bahwa manusia itu berkuasa. Manusia untuk beranak cucu, ya kan? Saya mau kasih gambaran perumpamaan kalau yang namanya kehidupan, ya kan? Namanya kehidupan itu memang Allah yang menciptakan, tetapi bagaimana manusia bisa lahir di dunia ini, tentu itu adalah tergantung daripada manusianya itu sendiri. Contoh, sepasang pria dan wanita, ya kan? Katakan seorang yang sudah subur, pria dan wanita, mereka berhubungan biologis. Pertanyaannya, yang meskipun bukan suami istri, ya kan? Kira-kira bakal bisa hamil nggak? Akan bisa hamil nggak? Ya kan? Mereka subur, pria dan wanita ini subur, melakukan hubungan biologis. Ya, padahal bukan suami istri, seorang pemuda-pemudi yang belum menikah. Mereka berbuat cabul, berbuat zina. Pertanyaannya, akan bisa hamil nggak? Tentu bisa, ya kan? Nah, berarti pertanyaannya berarti Allah menciptakan dosa dong. Nah, kan gitu. Allah yang menciptakan sesuatu itu yang berdosa dong. Padahal Allah sendiri memerintahkan jangan berzina, ya kan? Tetapi kenapa kok bisa sampai ada manusia atau bayi bisa dilahirkan? Kenapa? Ya karena makanya tadi saya katakan, karena manusianya di dalam mengelola hidupnya itu tidak benar. Tidak benar. Maka terjadilah itu, kelahiran bayi. Ya kan? Begitu juga kematian. Kalau kita yang sebagai murid Kristus, tentu hidupnya gitu pasti kita menjaga kesehatan, pola hidup sehat udah pasti. Tetapi pertanyaannya, kalau kita cuma menjadi orang beragama, ketika kita mengendarai mobil, kita ambil contoh saja, kita mengendarai mobil, kita kebut-kebutan, kita mengendarai mobil kecepatan yang sampai 200 speedometernya itu, ya kan? Kemudian kita kecelakaan, hancur mobil, bahkan kita mati. Pertanyaannya, apa Allah mengizinkan kita untuk mati seperti itu? Ya kan? Lalu dengan mudah kita mengatakan, oh itu semua atas izin Tuhan. Oh memang itu adalah takdir. Allah berkehendak memang saya itu mati demikian. Ya kan? Atau ada lagi contoh, kita sudah tahu, saya sudah usia 50 tahun. Saya punya kolesterol, punya darah tinggi, tapi saya terus mengkonsumsi atau makan makanan duren, yaitu makan makanan seafood, ya kan? Sehingga pada suatu ketika saya kambuh itu penyakitnya, menyerang saya, ya kan, kolesterol, sehingga akhirnya komplikasi, akhirnya saya meninggal. Terus juga mengatakan, oh Tuhan sudah menetapkan bahwa saya harus mati, harus meninggal. Nah, inilah makanya kekeliruan banyak setiap kita, termasuk saya dulu. Tetapi setelah saya mencoba untuk terus merenungi, saya merenungi dan belajar mengenal Tuhan,
Allah yang menciptakan kehidupan, benar. Allah yang menciptakan kematian, benar. Tetapi bagaimana manusia kepada fase-fase itu, sampai kepada fase kehidupan, sampai kepada fase kematian, bagaimana manusia mengelola hidupnya. Nah itu, ya kan? Makanya di sini juga dikatakan sebab sebelum dunia dijadikan, Kristus telah ditetapkan. Nah, bagi kita yang mau hidup kekal, yang mau dalam penyertaan pemeliharaan Tuhan, tentunya kita harus hidup di dalam Kristus. Karena yang ditetapkan adalah Kristus. Bukan setiap kita manusia mengatakan misalkan saya sudah dibaptis, ya kan? Otomatis nama saya sudah ada di kitab kehidupan. Bukan. Kita belum ada tercatat di dalam kitab kehidupan kalau kita tidak menyelesaikan pertandingan kita selama hidup di dunia, menumpang di dunia ini. Artinya kalau kita sudah menerima Yesus, kita percaya, kita di dalam baptisan kiasan itu di dunia, baptis, kita beragama Kristen, kita dibaptis, kemudian kita belajar firman, kita percaya kepada Dia, kita menjadi muridnya dengan terus belajar firman, mengenakan Kristus di dalam hidup kita. Itulah kita ada apa? Sudah ada namanya. Karena apa? Karena kita hidup di dalam Kristus. Jadi yang ditetapkan itu adalah Kristus, bukan setiap kita yang beragama Kristen. Saya ulangi, yang ditetapkan itu adalah Kristus. Ya kan? Kristus sebelum dunia dijadikan tadi. Coba deh di Roma ke-8 ayat 29 ya. Roma 8 ayat 29 ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Jadi manusia yang dari semula itu ditentukan untuk apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Jadi Yesus Kristus itu yang sudah dipersiapkan supaya manusia datang kepada Kristus, serupa dengan Kristus. Nah itu sebelum dunia dijadikan. Karena dia adalah yang sulung. Nah ini. Tapi saya nggak bahas mengenai persembahan buah sulung di sini. Tapi sedikit saya ulas. Pengertian yang namanya persembahan sulung itu adalah Yesus Kristus. Nah bagaimana setiap kita murid-muridnya atau jemaat mempersembahkan sebagai buah sulung ini adalah mempersembahkan hidup kita. Mempersembahkan hidup kita untuk apa? Untuk kita seperti Kristus yang sulung itu. Jadi bukan konotasi atau artinya uang. Bukan konotasinya kita memberikan uang segenap uang kita yang kita punya dalam bulan pertama kita berikan. Bukan. Tetapi hidup kita, segenap akal budi, kekuatan, jiwa, gitu loh. Kita berikan untuk Tuhan. Makanya di Roma 11 ayat 16 dikatakan, kalau yang sulung itu kudus, maka seluruh adonannya juga kudus. Tuh. Roti sulung adalah Kristus, maka seluruh adonan juga kudus. Nah, ya. Makanya begini, Bapak, saudara-saudara sekalian. Saya mau menghimbau atau mengajak setiap kita, yuk, supaya kalau kita dalam merenungkan firman, kita jangan pakai kehendak kita sendiri, tetapi kita minta tuntunan Roh Kudus. Ya kan? Coba deh di 2 Petrus 1, coba. Ayat ke-20. 2 Petrus 1. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Terus 21-nya? Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Nah, makanya yuk saya menghimbau kepada setiap kita, ketika kita belajar firman, merenungkan firman, jangan pakai kehendak kita sendiri. Jangan pakai. Ya. Karena apa? Kalau ditanya kehendak saya nggak kepingin itu begini. Berarti saya harus hidup kudus dong nih Tuhan. Berarti saya harus hidup sempurna. Ditanya nih jujur diri saya, nggak mau saya. Tetapi karena saya mau melembutkan hati, saya mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka apa? Saya mau menerima firman sebagaimana dorongan daripada Roh Kudus. Supaya apa? Untuk mengubah hidup saya, menyelamatkan jiwa saya. Ya, yuk makanya saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu dimanapun berada, di dalam kesempatan ini momen kita di rumah, daripada kita ya yang macam-macam kita cuma lihat Instagram orang, kita ngegosip atau debat firman, ya mending kita renungkan firman, kita belajar ini firman Tuhan, supaya kita benar-benar mengerti, mengenal apa sih yang dikehendaki oleh Allah, ya kan? Yuk selanjutnya lagi, slide berikutnya, materi, yuk. Nah,
Namun realita ini banyak manusia itu nggak mau datang kepada Yesus, ya kan? Nggak mau datang. Oleh karena tipu daya iblis dengan segala tawaran dunia yang menyesatkan. Sehingga manusia apa? Lebih suka sama kejahatan. Wah iyalah, kejahatan atau kegelapan ini kan nikmat, bener nggak? Ya, enak, ya kan? Yang makin kaya dengan ini makin kaya, atau mau ada virus corona stay at home, ya nggak masalah, masih punya simpenan, tabungan. Tapi bagaimana mereka yang hidupnya itu setiap hari dapat upah harian, harus makan hari ini habis, makan hari ini habis, gimana coba, ya kan? Nah, makanya tipu daya iblis itu apa? Semakin membuat orang ini apa? Orang menyukai hal-hal dunia. Saya mau kasih sedikit beberapa slide, ada itu coba di sketsanya di paling akhir, gambaran sekilas saya sebentar, paling akhir, paling bawah. Nah, dari awal. Nah, itu ya. Skema. Nah, iya kan? Tadi, yuk coba ditampilkan di sini. Allah, ya kan? Nah, di sini saya mau kasih gambaran, di sini skemanya biar kita sama-sama mengerti. Nah, Allah tadi pada mulanya menciptakan manusia itu apa? Untuk serupa segambar dengan Allah, ya kan? Diberikan kehendak bebas kepada manusia, ya kan? Terus slide berikutnya. Nah, tetapi, nah ini manusia itu apa? Berdosa, berontak kepada Allah. Karena apa? Dia mau menjadi Tuhan atas dirinya, ya kan? Sehingga manusia bukan lagi serupa dengan Allah, tetapi serupa dengan dunia. Nah itu, manusia serupa dengan dunia. Nah ketika manusia serupa dengan dunia, manusia itu berkuasa, manusia mengelola hidupnya suka-sukanya, kawin cerai, ya kan? Bapak sama anak berzina, berhubungan intim, ya kan? Terus banyak punya selir-selir, terus apa? Korupsi, menjadi hamba uang. Itu serupa dengan dunia. Kenapa? Karena manusia berontak, manusia sudah berdosa. Manusia apa? Manusia menjadi Tuhan atas dirinya. Terus slide berikutnya. Akhirnya apa? Manusia tadi banyak menemui kematian karena mereka mabuk-mabukan, mereka tidak mengelola hidupnya dengan benar, mereka makan makanan yang tidak sehat, sehingga manusia banyak yang binasa oleh karena diri mereka sendiri, bukan karena sudah ketetapan Allah. Allah menciptakan manusia itu serupa segambar kita, segambar dengan Allah, supaya kita mengelola hidup kita ini dengan benar, gitu loh. Umur panjang, gitu loh. Diberikan kesehatan. Nah, disinilah makanya Bapak itu mengutus nabi imam, ini dalam perjanjian lama, nabi-nabi, imam, raja, hakim untuk menyampaikan perintah Allah. Tetapi apa? Tentot, gagal, ya kan? Manusia umatnya itu gagal untuk apa? Memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Banyak manusia tetap masih menyukai kejahatan, kegelapan. Manusia terus berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa. Roma 8 ayat 3, Roma 8 ayat 3. Sambil ke firman dulu, ya kan? Roma 8 ayat 3. Karena apa? Hukum Taurat nggak bisa untuk melakukan itu. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Jadi hukum Taurat nggak berdaya, gitu loh. Nggak berdaya terhadap daging, gitu loh. Dengan jalan apa? Mengutus anaknya sendiri di dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Jadi manusia berdosa oleh karena daging, oleh karena kehendak bebas, oleh karena keinginan dirinya sendiri. Itulah kedagingan, ya kan? Makanya firman Tuhan lagi katakan Yakobus 4 ayat 4, barang siapa yang Yakobus 4 ayat 4 boleh? Yuk, menjadi seterunya Allah. Jangan sesat, ya kan? Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ya menjadikan dirinya musuh Allah. Nah itu, kita menjadi orang-orang yang tidak setia. Kenapa? Karena kita bersahabat dengan dunia. Ya, kembali lagi yuk. Makanya itu membuat kita jadi sesat. Sesat artinya berarti miss dari rancangan Allah. Kita miss. Kita tidak sesuai di dalam rancangannya. Kita tidak serupa dengan Allah. Miss, makanya berdosa. Para nabi, imam menyampaikan perintah Allah supaya manusia hidup seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi manusia tidak mendengarkan. Manusia tetap menyukai kejahatan. Ya kan? Disitulah sesatnya manusia. Miss. Nah, yuk terus slide berikutnya. Nah, di sini Bapa mengutus anaknya tadi kan, yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, maka firman Allah menjadi manusia, ya kan? Firman Allah menjadi manusia, menjadi daging.
kembali. Jadi begini, karena manusia yang berkuasa atas dirinya menjadi Tuhan atas dirinya, maka dari itu supaya manusia tidak banyak alibi, tidak banyak pembenaran, firman Allah itu menjadi manusia, serupa dengan daging, serupa dengan manusia. Nah itu, inilah supaya apa? Manusia, ini kalau kita bahasa sederhananya, kamu tidak usah banyak cakap, tidak usah banyak alasan. Ini Allah sendiri telah turun ke dunia menjadi daging, mengambil rupa sebagai manusia. Supaya apa? Kalian manusia kembali ke dalam rancangan Allah yang semula. Nah itu, ya kan? Nah inilah Yesus Kristus telah membuat itu. Ya kan? Dia 100% manusia. Untuk apa? Menjadi teladan. Nah sebagai yang sulung tadi. Yuk 1 Petrus 2 coba ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, bagi kita, supaya kamu mengikuti jejaknya. Tuh, saudara-saudara sekalian. Jadi makanya firman Allah menjadi manusia itu untuk apa? Memberikan teladan yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat. Tadi di Roma 8 ayat 3 telah dilakukan oleh Yesus Kristus, memberikan teladan. Coba yuk tadi ke yang slide tadi, sketsanya tadi. Nah, Yesus Kristus telah menjadi teladan untuk manusia. Nah ini, supaya apa? Manusia melihat teladan Yesus. Oh, Yesus yang 100% manusia, padahal dia adalah Allah, dia 100% Allah menjadi manusia, tetapi bisa Yesus itu taat sampai akhir, mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita. Supaya kita kembali kepada rancangan Allah yang semula, serupa segambar dengan Allah di dalam Kristus. Supaya setiap kita ini tidak binasa. Itulah kemurahan Allah, supaya manusia itu bertobat. Roma 2 yuk ayat 3 dan 4. Nah ini loh, makanya Bapak saudara sekalian, Bapak Ibu saudara sekalian, yuk kita benar-benar pahami. Ya, kita benar-benar pahami. Roma 2 ayat 3 dan 4. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Terus, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan. True. Jadi Allah itu begitu murah hati, begitu mengasihi kita, supaya kita ini manusia ini bertobat. Ya, tetapi kalau yang nggak bertobat apa? Ayat 5 ya coba deh. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka. Lihat, atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Tuh, ya saudara-saudara sekalian. Karena apa? Kekerasan hati yang tidak mau bertobat. Nah ini kuncinya. Inilah yang menjadi penyebabnya. Asal muasal manusia kenapa tidak bisa hidup serupa seperti Kristus? Karena mengeraskan hati. Nah itu, mengeraskan hati. Makanya yuk kita lembutkan hati, saudara-saudara sekalian. Dimanapun berada kita lembutkan hati. Ya, supaya apa? Supaya kita makin dipimpin oleh Roh Kudus, kita semakin hari serupa seperti Kristus. Coba yuk slide berikutnya. Yuk kembali lagi ke materi. Oke, udah kembali lagi ke materi. Yuk. Ya, kita kembali ke materi tadi. Nah, inilah yang menjadi perbedaan sebagai orang beragama Kristen dan sebagai murid Kristus. Bila kita menjadi orang beragama, maka kita akan tunduk, tertib kepada segala aturan. Nah, ini realitanya begini loh. Kita sebagai orang beragama, kita pasti itu tunduk, ya kan, tertib kepada segala aturan, liturgi, kepentingan kelompok, ya, dan sebagainya, situ organisasi. Karena apa? Karena memang begitulah aturannya di dalam organisasi itu, ya kan? Organisasi agama. Jadi lebih taat tunduk kepada segala aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, ya kan? Dan itu memang saya alami, saya jalankan dulu ketika menjadi orang beragama. Baik saya ketika menjadi jemaat, baik juga ketika saya sudah melayani Tuhan di dalam suatu organisasi, ya kan? Banyak pertimbangan-pertimbangan itu yang lebih banyak itu kita harus lakukan adalah apa? Yang dibuat oleh manusia, liturgi, ya kan? Tata tertib keagamaan, dia.
seperti itu. Tetapi dasar firmannya itu diabaikan. Nah, itu kan. Banyak pakai tafsiran-tafsiran, ya kan, doktrin-doktrinnya gitu loh, ya kan. Makanya kenapa hari-hari ini banyak pendeta-pendeta yang mengatakan, oh kamu sinode ini, kamu menunya misalkan kesembuhan, ya kan. Terus ada lagi, oh kamu yang menunya mengenai mukjizat, oh kamu yang di sini mengenai apa, mengenai pujian penyembahan, ya kan. Terus mengenai apa, hidup taat seperti Kristus, penyangkal diri, pikul salib, oh seperti itu. Oh enggak begitu, ya kan, enggak gitu. Kita berbeda, itu organisasi dunia, restoran, buatan manusia. Kalau firman Tuhan, dari dulu, sekarang, sampai selamanya itu tetap sama. Kristus dulu, sekarang tetap sama. Kalau dasarnya itu jelas, dasarnya Kristus. Nah ini bedanya. Ya, Ibrani 13 dulu ayat 8, coba boleh dibuka. Ibrani 13 ayat 8. Kristus dari dahulu, sekarang, sampai selamanya tetap sama. Jadi nggak ada berbeda-beda. Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Gitu loh. Dan kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mau tahu ini yang membedakan kitab Alkitab dengan kitab-kitab lainnya, Alkitab itu ditulis kurang lebih 40 penulis dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan zaman yang berbeda-beda, dan dalam kurun waktu itu bisa ribuan tahun, yang dari perjanjian lama, dari zamannya Musa, yang penulis 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Ulangan, ya kan? 5 kitab itu sampai kepada zaman-zaman yang murid-murid Yesus, para rasul, itu tetap sama. Sentralnya apa? Yesus. Gitu loh. Nggak ada dibilang menunya beda-beda, nggak ada. Semua yang diberitakannya itu apa? Mengenai Yesus. Mengenai Yesus Kristus, anugerah keselamatan. Gitu loh. Berbeda-beda mau dari latar belakangnya, ya kan? Latar belakang yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda. Ya, seperti itu saudara-saudara sekalian. Jadi tidak ada yang membedakan. Oh ini semua sama. Kita bagaimana hidup serupa seperti Kristus. Gitu loh. Berbicara mengenai kesembuhan, berbicara mengenai mukjizat, itu bonus. Itu yang lain-lainnya. Apalagi berbicara mengenai berkat jasmani. Ya kan? Itu menyusul, itu mengikuti ketika kita hidup di dalam Kristus. Ketika kita serupa seperti Kristus. Nah itu. Kita sudah memperoleh anugerah keselamatan. Dan di mana anugerah keselamatan itu harus kita pertahankan. Kita berjuang menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Nah itu baru setiap kita akan apa? Memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal berarti ketika kita di dunia, kita di dalam pemeliharaannya. Nah ketika kita sudah berakhir di dunia ini, ketika kita sudah menyelesaikan di dunia ini, karena kita menumpang. Ketika kita mengakhiri hidup di dunia ini, kita akan hidup lagi di sorga. Makanya hidup yang kekal. Itulah hidup kekal. Jadi bukan cuma hidup di dunia, selanjutnya nanti kita kematian yang kedua, mati selamanya. Itu bukan hidup kekal. Nah, begitu. Jadi harus mengerti dulu di Alkitab ini adalah apa? Semua pesannya sama. Kejadian sampai Wahyu berbicara apa? Mengenai Yesus Kristus. Dialah anugerah yang terbesar, yang terbaik yang sudah diberikan oleh Allah supaya manusia datang kepada Kristus memperoleh anugerah keselamatan. Dan siapa yang taat sampai akhir, dialah yang akan menjadi pemenang. Nah, gitu. Ya. Yuk slide materi lagi. Jadi kita harus mengerti benar di sini. Yuk slide berikutnya. Berbeda dengan yang namanya restoran, nggak ada. Makanya saya agak sedikit lucu dan saya sedih. Saya berdoa untuk setiap pendeta yang mempunyai pemahaman seperti itu. Ya, di sini tidak mau menilai atau apa, tetapi mari setiap kita yuk uji masing-masing. Karena kebenaran hanya Yesus. Makanya Yesus mengatakan Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, makanya setiap kita yuk kita uji. Jemaat-jemaat juga uji firman Tuhan. Ya, kalau saya boleh sampaikan seperti ini, silakan saudara sekalian yang mendengar, saudara sekalian yang membaca firman, uji firman Tuhan itu. Uji sendiri masing-masing. Apakah memang ini kehendak Allah atau ini adalah tafsiran belaka atau tafsiran saya? Iya kan? Nah, jadi makanya setiap kita pastikan sebetulnya untuk apa sih saya baca merenungkan Alkitab kalau pada ujung-ujungnya misalnya hidupnya mau suka-suka kita saja, iya kan? Buat apa Yesus itu sampai menjadi manusia? Firman Allah menjadi manusia. Ya kan? Yang namanya itu Yesus. Buat apa? Nggak perlu Allah menjadi manusia. Ya kan? Kenapa? Karena untuk menjadi teladan saudara-saudara sekalian. Manusia nggak pernah tahu bagaimana untuk hidup kudus dan sempurna kalau tidak ada yang meneladaninya.
Nah itu, makanya kalau misalkan kebetulan ada misalnya seorang pendeta, seorang abdi Allah, atau seorang pelayan-pelayan Tuhan yang mendengarkan ini, yuk kita sudah saatnya, apalagi sekarang lagi kondisi dunia, bukan lagi Indonesia, dunia sedang terserang wabah virus corona. Di sini Tuhan mau setiap kita ini merespon dengan benar. Tuhan mau kita datang kepada Dia. Tuhan mau kita tidak usah berdebat mengenai firman Tuhan. Ya kan? Karena firman Tuhan bukan untuk didebat. Firman Tuhan harus dilakukan. Gitu loh. Udah lakukan firman Tuhan itu. Maka kita tahu kebenarannya. Nggak usah didebat. Kalau ada pendeta mengatakan begini terus kita menyalahkan, nggak usah. Kita berdoa untuk mereka. Supaya mereka juga bertobat. Supaya mereka memperoleh pengetahuan yang benar. Pada dasarnya manusia tidak mau berbuat jahat. Pada dasarnya tidak ada manusia memang sudah merencanakan yang jahat. Semua karena tipu daya iblis. Tipu daya iblis, gitu loh. Karena kembali kan manusia diciptakan Allah itu serupa segambar dengan Allah. Dasarnya itu. Tetapi karena manusia tidak berjaga-jaga, manusia salah mengambil keputusan dengan kebebasan kehendak itu yang diberikan oleh Allah, maka jatuh ke dalam dosa. Sama hari-hari ini misalkan ada hamba Tuhan, ya kan? Karena apa? Karena daging lemah, gitu loh. Jadi karena tergoda oleh tipu daya iblis, sehingga apa? Sehingga jadi ya menafsirkan menurut pengertiannya sendiri, gitu. Nah makanya ya setiap kita jemaat-jemaat, jangan kita mencaci maki, jangan kita menjelek-jelekan, tetapi kita berdoa untuk mereka. Supaya apa? Setiap kita umat Tuhan ini bersatu, sehati sepikir, ya kan? Mengenakan Kristus, ya. Di Filipi 2 tuh ayat 5-nya. Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tuh. Galatia 2 ayat 20 juga. Yuk. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, oke, terus lanjut lagi. Slide berikutnya mana tadi? Menjadi murid-murid Kristus, bentar, tadi paling bawah tuh. Menjadi murid-murid Kristus yang meneladani Kristus sebagai pribadi yang kudus dan sempurna. Nah ini, Yesus telah menjadi pribadi yang kudus dan sempurna. Nah kita murid-muridnya harus meneladani Dia. Gitu loh ya. Yuk slide berikutnya. Oleh karena Yesus Kristus adalah yang sulung, yang kudus dan sempurna, maka setiap murid Kristus wajib, nah ini, wajib memiliki gaya hidup seperti Kristus, yaitu kudus dan sempurna. Nah, ketika kita memilih menjadi murid-murid Kristus, serupa seperti Kristus, maka janji-janjinya akan nyata, yaitu apa? Penyertaannya, pemeliharaannya, perlindungannya, pengampunan, selama kita menumpang di dunia. Gitu loh. Ya kan? Yohanes ke 3 ayat 16 saya dulu deh. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar, ini ayat firman ini kan sudah kita sering mendengarnya. Tapi kalau kita renungkan, waduh ini luar biasa ini. Ya kan, semua firman ini luar biasa, semua firman ini adalah hikmat dari Allah supaya itu mengubahkan kita. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tuh, supaya setiap kita itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah itu tadi yang saya sampaikan, memperoleh hidup yang kekal. Jangan pemahaman kita itu, oh nanti kita di sorga loh. Memperoleh hidup yang kekal adalah ketika kita menumpang di dunia ini, kita pun di dalam pemeliharaannya, kita tetap dipelihara supaya kita dapat hidup. Makanya di Matius 4 ayat 4, gitu loh. Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti, tetapi dari setiap firman. Tuh. Ya kan? Yang keluar dari mulut Allah. Ya kan? Kalau manusia bicara mengenai roti, yaitu tadi secara dunia, mengenai kekayaan dunia. Karena apa? Roti itu makanan, manusia butuh makan untuk bisa hidup. Tetapi kalau kita untuk memperoleh hidup yang kekal, kita harus merenungkan firman dan melakukan firman itu. Nah itu. Ya kan?
Yuk lanjut lagi. Materi. Ya. Jadi harus memiliki hidup seperti Kristus. Ya, pemeliharaan. Yohanes ke ini juga ke Yohanes 14 ayat 16. Lihat, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah itu. Nah, kalau tadi Kejadian 1 ayat 26 sedikit saya singgung mengenai Trinitas Tritunggal. Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita, itu berarti bukan tunggal, jamak. Nah, makanya tadi saya katakan, Alkitab ini sudah paling kitab suci yang sudah teruji dan memang benar, akurat, dan memang inilah firman Allah yang disampaikan kepada nabi-nabi, ya kan? Hakim, raja-raja, murid-murid Yesus, bahkan Yesus sendiri. Ya kan? Nggak ada perbedaan, padahal kurun waktunya ribuan tahun, berbeda ininya, masanya. Tetapi sama, semuanya paralel, semuanya berkaitan. Makanya dikatakan aku itu adalah Yesus akan minta kepada Bapa, Allah Bapa pribadi yang lain untuk memberikan penolong yang lain, pribadi yang ketiga. Nah itulah makanya saudara-saudara sekalian, sedikit saya singgung di sini. Jadi jangan pernah kita meragukan akan keesaan Allah kita, meragukan akan Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri. Karena apa? Nggak ada bedanya. Itu loh. Semua sama bertalian, tidak ada perbedaannya. Makanya setiap kita harus benar-benar mengenal Yesus Kristus itu. Karena di dalam Kristus kita sudah diperdamaikan. Efesus 2 ayat 12. Yuk. Efesus 2 ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa Kristus. Jadi yang sudah ditetapkan itu Kristus. Sekali lagi saya mau tegaskan, yuk, Kristus yang sudah ditetapkan, bukan setiap kita yang beragama Kristen atau setiap kita yang sudah aktif di dalam pelayanan tetapi tidak hidup seperti Kristus. Keliru. Makanya dalam kesempatan ini saya mau memastikan, yuk, setiap kita hidup seperti Kristus. Yuk ayat 13-nya tadi. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Tuh, ya kan? Sudah menjadi dekat. Jadi kembali lagi di dalam Kristus, saudara-saudara kekasih. Gitu loh. Yuk, setiap kita hidup di dalam Kristus. Wah, itu. Ya, yuk lanjut lagi ke materi lagi. Yuk, slide berikutnya. Selama kita menjalani kehidupan ini dengan memiliki gaya hidup seperti Kristus, fokus kita kepada kehendaknya. Iya. Jadi fokus kita ini, saudara-saudara sekalian, fokus kita kepada kehendaknya Allah, bukan kehendak kita. Oleh karena itu bila ada orang lain, makanya gini, kalau kita fokus akan kehendak kita, kepentingan diri, ini udah daging ini, daging. Ya kan? Makanya kalau kita misalkan fokus kepada diri kita, ada orang sedikit mencela kita, ada orang sedikit menganiaya kita, waduh, kita pasti langsung maki-maki. Itu kan kalau diperhatikan di medsos, di Facebook, di mana juga ada yang nggak sesuai dengan pandangan pengertian kita, langsung kita caci. Kayaknya nggak sabar tangan mau ngetik, mau menghujat, mau mencaci, ya kan? Atau mau ngotot membenarkan diri kita. Loh, kita semua akan dihakimi loh oleh firman Allah. Iya. Kita semua akan, kalau ditanya saya juga misalkan ada orang yang misalkan, loh kok ini keliru nih, saya baca, kayaknya greget gitu. Tetapi saya kembali, buat apa saya untuk seperti itu, ya kan? Tetapi saya bilang, karena fokus saya ini untuk kepada apa? Kepada Kristus, kepada kehendaknya. Saya meneladani Kristus. Ketika Yesus, ketika dianiaya pun di dunia ini oleh tentara-tentara Romawi, dia fokus akan kehendak Bapa. Dia mau menuntaskan, menyelesaikannya sampai mati di kayu salib. Kalau dia nggak fokus, dia adalah Allah. Waduh, tersinggung sedikit, dia marah. Ya kan? Dia binasakan itu tentara. Bisa nggak? Waduh, dia kirim malaikat-malaikat dari sorga untuk membinasakan manusia. Sekejap. Tetapi apa? Gagal dia. Yesus akan gagal. Iblis akan menang. Nah, makanya yuk saudara-saudara sekalian, fokus kita akan pada kehendak Allah untuk supaya apa? Terjadi dalam hidup kita. Iblis itu tipu dayanya luar biasa. Dia mau menggagalkan rancangan Allah atas manusia yang mau hidup datang kepada Kristus. Nah itu,
Ketika kita mau dekat sama Kristus, kita mau melakukan firman Allah, ketika kita teralihkan fokusnya akan kehendak kita, itu perbuatan daging telah nyata. Maka apa? Kita akan cepat tersinggung, kita akan ngotot membenarkan diri. Akhirnya apa? Itu semua mengarah ke diri, kepentingan diri sendiri, hawa nafsu, ya kan? Tetapi kalau fokus kita kepada Allah, kita melihat, kalaupun manusia itu ada salah paham, kalaupun manusia gini, aku tetap mengasihi dia. Ya kan? Sebagaimana Kristus mengasihi semua yang berbuat jahat sama Kristus, sama Yesus Kristus, dia tetap mengasihi. Bahkan apa? Dia mati di kayu salib sebagai bukti kasih kepada manusia. Nah, itu. Dia fokus akan kehendak Allah Bapa. Gitu loh. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus fokus kepada kehendaknya. Ya. Kita sekarang hindari perdebatan, hindari saling mengklaim yang benar. Silakan kita semua uji kebenaran firman itu dengan lakukan firman Tuhan. Gitu loh. Karena yang menghakimi kita itu nanti firman loh. Ya kan? Coba Yohanes 12 ayat 48. Jadi saya pun mengatakan seperti ini karena saya menguji dan saya tidak memaksakan, saya cuma menuntun kepada firman, nanti saudara-saudara sekalian yang mengujinya. Lakukan dalam hidup kita. Ya, barang siapa menolak aku, kata Yesus, dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Nah itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau ada pendeta-pendeta misalkan yang memang tidak sesuai dengan firman, kita tidak usah hakimi. Kita berdoa saja untuk mereka, dan juga ya kita harus bijaksana. Kita juga harus berhikmat. Masa kita mau disesatkan, kita makanya harus renungkan firman secara pribadi. Ya kan? Jangan kita mengkultuskan pendeta, karena pendeta juga manusia. Ya kan? Jadi kalau kita sudah tahu pendeta itu yang tidak benar, tidak sesuai dengan firman, atau katakan nabi palsu, guru-guru palsu, ya jangan belajar dari dia. Sudah gampang. Jangan kita hakimi, jangan kita jelek-jelekin, sudah. Seperti itu aja kita doakan. Nah, seperti itu. Nanti pasti akan sadar pada waktunya. Gitu loh. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Yohanes 8 ayat 44. Nah ini, iblis, bapak pendusta. Gitu loh. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh, lihat, manusia sejak semula. Lihat, Hawa, Adam dan Hawa dibunuh. Ya kan? Secara lahiriah memang hidup tetapi sudah mati. Ya, sudah mati. Gitu loh. Jiwanya itu jadi seperti mayat hidup, gitu loh. Memang apa? Karena akan dibinasakan. Nah itu pembunuh manusia sejak semula. Tidak hidup di dalam kebenaran. Nah itu. Sebab di dalam iblis atau di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Makanya yuk saudara-saudara sekalian. Kalau ada misalkan ada sesuatu yang tersirat di dalam pikiran kalian, di pikiran kita, diuji itu. Bagaimana kita bisa tahu itu datangnya dari iblis? Nah itu, kalau semuanya itu bertentangan dengan firman. Nah gitu. Ya. Yuk lanjut lagi slide berikutnya. Matius 5 ayat 44 lagi. Buka dulu. Ini yang tadi saya katakan, kalau ada orang yang berbuat jahat, ada orang yang menganiaya kita nih. Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Apalagi yang seiman, musuhnya aja kita harus berdoa, kita harus mengasihi dia. Apalagi yang seiman, jadi mereka nggak tahu. Jadi kalau ada di medsos nih, mulai sekarang yuk kita berubah. Ada misalkan orang mau begini-gini, kita bilang, kami mengasihi kamu. Masing-masing yuk kita uji kebenaran firman. Gitu. Jangan langsung kita kata-kata, aduh saya sedih juga, saya ada yang mengata-kata kasar, ya kan, saling mencaci maki, aduh menyedihkan saudara-saudaraku. Ya itulah makanya, itulah kehendak si iblis, rancangan iblis mau membuat perpecahan, gitu loh. Yuk kita bersatu yuk, kita fokus sama kehendak Allah masing-masing ini. Kita berdoa untuk mereka, sadarkan mereka. Yuk masing-masing kita uji aja firman Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Nggak usah kita klaim saya yang benar atau dia yang benar. Nanti pada akhirnya kita akan tahu kebenaran itu sendiri, iya kan? Yuk lanjut lagi materi. Yuk slide berikutnya. Tadi sudah saya jelaskan, wajib hidup seperti Kristus. Ujilah, nah itu. Ujilah setiap kebenaran firman Allah dalam hidup kita tanpa harus berdebat, mengklaim benar atau salah. Karena pada akhirnya setiap kita nanti akan dihakimi oleh firman. Apa yang menjadi keyakinan atau iman percaya kita, nyatakan itu dalam kehidupan kita. Lihat, kita harus menyatakan iman percaya kita. Sehingga orang banyak itu merasakan, mengalami, dia melihat buah-buah dari perbuatan kita.
Kalau kita mengatakan kita beriman, maka yang menilai kita beriman atau tidak siapa? Yesus Kristus atau firman itu yang akan menghakimi kita. Lalu kita bisa mengatakan kita berbuah bagaimana? Ya orang lain yang merasakan buah-buah dari perbuatan kita. Maka sempurna sudah. Kalau kita sudah memiliki iman, kita menjalin hubungan pribadi, makanya jemaat-jemaat Tuhan tidak dibutuhkan calo, tidak butuh pendeta, tidak butuh siapapun. Tetapi bangun dirimu sendiri, fellowship, bersekutu dengan Tuhan secara pribadi setiap hari. Itu maka engkau akan memperoleh kekudusan, mendekat kepada Tuhan. Nah sekarang kesempatan, stay at home, bangun mesbah keluarga, bangun mesbah pribadimu dengan Tuhan juga masing-masing. Suami, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga engkau bisa menjadi kepala keluarga yang menjadi imam bagi anak-anakmu, menjadi imam bagi istrimu. Ya kan? Jadi ketika kita membangun, mendekatkan diri sama Tuhan, kita makin peka mengenal akan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita ini. Ya kan? Dengan demikian apa? Tercipta kedamaian, sukacita dimanapun kita berada. Semua hanya untuk hormat kemuliaan. Ya, makanya setiap kita ini dengan kebebasan kita diberikan kehendak bebas untuk mengambil keputusan, untuk menjalani hidup ini. Jangan kita salah melangkah, saudara-saudaraku. Jangan kita salah melangkah. Ya kan? Semua itu harus apa? Semua itu harus sesuai dengan firman Allah. Ya kan? Sudah terakhir. Ya, saudara-saudara. Jadi makanya sekali lagi dalam hidup ini ditentukan 100% keputusan manusia di dalam memilih. Hidup itu pilihan. Saudara-saudara hanya mau menjadi orang beragamakah? Atau saudara-saudara mau menjadi murid Kristus? Tentunya yang hidupnya di dalam Kristus, yang memiliki gaya hidup seperti Kristus, yaitu kudus dan sempurna. Karena setiap kita pada akhirnya nanti akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. 3 ayat firman terakhir, Matius 16 ayat 27, ayat 26-27, itu satu firman. Nanti 2 Yohanes 1 ayat 9. Yuk. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Terus? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya saudaraku. Jadi kita memiliki dunia, artinya kita kaya raya, kita punya anak, udah menikah, kita punya cucu, ya kan, anak-anak kita statusnya udah oke lah, secara ekonomi sudah mapan, ya kan? Kita ya kan? Tetapi kalau kita tidak hidup seperti Kristus, akhirnya kita juga apa? Binasa. Ya kan? Apa gunanya kita mempunyai dunia seperti kehilangan nyawa? Nah, karena apa? Kita akan diminta pertanggungjawaban untuk perbuatan kita. Jadi passwordnya itu adalah apa? Sudahkah kita serupa seperti Kristus? Terus yang tadi 2 Yohanes 1 ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, dia memiliki Bapa maupun ya. Pertanyaannya saudara-saudara ini tinggal di dalam ajaran pendeta, tinggal di ajarannya suatu agama, atau ajarannya Kristus? Nah, itu tanya sama diri kita masing-masing. Kalau Kristus bilang jangan bercerai, jangan bercerai. Ya kan? Tetapi pendeta saya juga boleh bercerai. Loh, itu ajaran manusia, tafsiran manusia. Nah, kan gitu. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Ya udah, taat dong. Nah, gitu. Ya, karena kalau kita tidak taat, kita tidak memiliki Allah. Otomatis binasa. 2 Tesalonika 1 ayat 8 dan terakhir. Ayat 7 dulu lah. Dan untuk memberikan